Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku semuanya, sahabat-sahabat madrasah dimanapun berada. Alhamdulillah ya, kita pada kesempatan kali ini sudah di penghujung semester. Dan ini pasti Bapak Ibu Guru semuanya yang ada di madrasah sibuk-sibuknya menginput nilai ya. Nah, kemarin ada pengumuman atau info bahwa ada edaran tidak menggunakan ARD intinya. Nah, akan tapi kalau madrasah yang masih ARD-nya itu masih bisa digunakan bisa digunakan mandiri, nah maka bisa digunakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba cara menginput nilai di ARD. Mungkin Bapak Ibu Guru punya kesulitan, punya hambatan. Nah, pada siang kali ini saya ingin mencoba ya. Maka dari itu tetaplah setia melihat video tayangan ini. Baik Bapak Ibu semuanya, ini saya ingin mencontohkan pada ARD Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah di sini silahkan masukkan username dan passwordnya masing-masing. Nah, setelah login user dan password itu ada menunya beranda, ada bobot KKM, ada input nilai harian dan ada nilai akhir. Bapak Ibu semuanya perlu diperhatikan menu guru mapel itu seperti ini. Jikalau ada catatan, jikalau Bapak Ibu itu mendapatkan tugas wali kelas, itu di bawah menu input nilai akhir itu ada menu wali kelas. Di situ nanti menu wali kelas artinya apa? Artinya semua mapel nanti akan terserver sesuai dengan kelas masing-masing Bapak Ibu ampu. Artinya Bapak Ibu wali kelas, contohkanlah Bapak Ibu wali kelas 11 MIPA 1. Nanti berarti mapel yang ada di situ terkumpul di situ ya, terkumpul di menu wali kelas. Nah, kalau saya contohkan pada guru mapel tanpa tambahan wali kelas. Nah, Bapak Ibu penasaran ya ini. Nah, langkah awal yang pertama adalah kita klik pada bobot dan KKM. Ini urgent ya Bapak Ibu semuanya, ini urgent. Karena apa? Ini harus kita isi dulu. Apa yang kita isi? Yang kita isi adalah bobot dan KKM. Bobot itu apa? KKM itu apa? Nah, mari kita lihat. Di sini karena saya karena operator madrasah sudah men-setting dari awal masing-masing guru. Saya jadwalnya adalah saya mendapatkannya mapelnya adalah SKI kelas 11 IPA 12 Akidah 12 IPA maupun IPS. Nah, kita bikin apa namanya? Bikin KKM dulu. Nah, di sini kalau ini kan kalau Bapak Ibu belum pernah mengisi atau belum pernah menginput KKM, itu pasti di sini itu kosong. Nah, ini sudah saya input seperti ini. Nah, kita klik aksi, kita pilih salah satu kelas ya, kita aksi di sini. Nah, Bapak Ibu semuanya, disinilah tadi bobot dan KKM. Bobot itu apa? Artinya apa? Bobot penilaian, pengetahuan yang akan muncul sudah terintegrasi. Persentase nilai akhirnya nanti seperti apa? Karena pada dasarnya penilaian itu adalah skor maksimalnya atau total maksimalnya bobot itu per mapel 100. Makanya di dalam ARD ini sesuai dengan juknis penilaian adalah ada bobot RPH, nilai RPH dan nilai pas atau bobot pas. RPH itu apa? Rata penilaian harian. Pada Bapak Ibu Guru mungkin sudah tidak asing lagi yang namanya penilaian harian itu diambil dari penilaian harian setiap pekannya atau setiap KD-nya di mana Bapak Ibu Guru mengajar dari awal semester sampai akhir semester ya di situ. Nah, bobot RPH-nya berapa begitu. Nah, di sini ada dua, bobot RPH dan bobot pas. Di sini karena kenapa 60 dan 40? 60 dan 40 itu siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah madrasah. Madrasah menentukan RPH atau penilaian harian atau ulangan harian itu bobotnya 60% dan pasnya itu 40%. Akhirnya sehingga muncullah 100 karena harus maksimalnya 100 seperti itu. Itu ya untuk bobotnya ya. Jadi nanti untuk bobot RPH, bobot pas ini yang menentukan adalah madrasah. Bagaimana madrasah menentukannya itu.
Kalau RPH itu sekali lagi RPH itu adalah rata-rata nilai harian, rata penilaian harian. Penilaian harian itu adalah sesuai Bapak Ibu guru mengajar atau tahu tagihan-tagihan penilaian. Biasanya Bapak Ibu guru itu setiap tagihan itu disesuaikan dengan KD atau kompetensi dasarnya. Logikanya dan idealnya adalah kalau Bapak Ibu guru mengajar ada 5 KD dalam satu semester, logikanya setiap KD itu melakukan penilaian harian. Nah, akhirnya ada average, ada 5 penilaian harian nanti di rata-rata. Rata-rata itu nanti akan muncul dan terbobot 60% dari rata atau dari penilaian harian Bapak Ibu guru semuanya. Gitu. Kalau pas itu adalah sesuai dengan CBT pas atau penilaian akhir semesternya, entah itu menggunakan CBT, entah itu menggunakan ujian-ujian online yang lainnya atau ujian luring ya di luar jaringan. Terus selanjutnya adalah KKM. Nah, di sini Bapak Ibu KKM-nya kok 76. Nah, sekali lagi KKM ini disesuaikan atau keputusan madrasah untuk menentukan KKM per mata pelajaran masing-masing atau per angkatan atau per jenjang masing-masing. Kalau saya di sini kalau di madrasah saya itu adalah KKM kelas 11, ini kelas 11 itu 76 seperti itu ya. Karena KKM yang ditulis di sini adalah KKM madrasah. KKM madrasah sama KKM mapel itu beda. Itu sudah kalau KKM madrasah itu adalah rata dari berbagai KKM semua mapel nanti di rata 76 seperti ini ya. Nah, terus beban per jam pelajaran. Nah, biasanya ini ada yang 1, ada yang 3, ada yang 2. Nah, bebannya per jam pelajaran itu berapa? Kalau saya itu 2, rata-rata itu biasanya 2. Kalau 3 itu biasanya mapel eksak ya, rata-rata 3 gitu. Nah, di situ. Nah, KKM ini ketika ditulis itu misalkan ini kita 0 ya, kita 0. Nilai minimal itu 0, nilai maksimal 100. Ketika KKM kita tulis 76, nanti di samping predikatnya rentang ini sudah muncul rentangnya gitu ya. Kalau 0 sampai 75 itu D ya. Kalau 76 sampai 83 itu C. Kalau 84 sampai 91 itu B dan A itu minimal 92 itu. Nah, makanya KKM ini nanti akan secara otomatis muncul predikatnya di samping itu. Nah, setelah diisi kita simpan ya. Setelah kita simpan, tunggu dulu. Nah, berhasil mengubah buat KKM dan seterusnya di kelas Bapak Ibu ya. Setelah itu input nilai harian. Nah, di sini input nilai harian ada 2 ya. Ada 2, ada manual dan ada template yang sudah disediakan oleh aplikasi. Seperti biasa kita pilih dulu SKI tadi yang kelas 11 ya. Di sini kita cari. Nah, saya karena mendapatkan ngajar IPA 1 di tempat 2 kelas 11-nya ya. Jumlah siswanya 23. Ada wali kelasnya sudah tertera di sini, sudah disetting oleh operator madrasah. Itu kita input nilai ya, kita input nilai. Nah, di sini. Nah, di sini sudah sesuai. Nah, sudah sesuai ini. Boleh Bapak Ibu semuanya itu input secara manual ya. Manual PH-nya ini manual. Ada PH1, PH2, PH3 sampai PH ada PH berapa? Ada PH 15. Nah, ada PH 15 gitu. Kalau input manual itu lebih sulit ya ketimbang input upload upload file. Mendingan upload file ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, mendingan upload file. Lah itu ada yang kedua adalah import filenya. Nanti kita diupload di sini. Sebelum diupload kita download dulu unduh templatenya. Setelah itu nanti kita isi. Nah, setelah isi baru kita upload pada menu ini seperti itu. Ini nanti akan Excel, bentuknya Excel ya. Lah ini nanti nilai SKI 11 IPA 1 dan nanti diisi sesuai dengan nilai yang didapat oleh siswa tersebut di penilaian harian. Kalau tadi saya contohkan itu PH-nya KD-nya itu ada 5 dan misalkan PH-nya ada 3 atau ulangan hari
KD-nya ada 5 dan penagihan ulang hariannya itu ada 5, berarti ada 5 penilaian harian seperti itu. Nah, setelah itu baru disimpan, setelah itu muncul di sini nanti ya. Nah, setelah itu kalau setelah nilai harian selesai baru nilai akhir. Nah, nilai akhir ini nanti Bapak Ibu sama langkahnya. Kita pilih dulu kelas yang ingin kita isi ya, atau kita input. Setelah itu baru kita cari sama, hampir sama, cuman menunya yang beda tadi nanti. Menunya yang beda. Nah, di sini ada, nah Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, di sini ada nilai RPH, ada nilai PAS. Ketika tadi nilai input nilai harian di sini itu nanti secara otomatis akan mengaverage atau mengerata penilaian harian dan sudah secara otomatis 60% dari RPH-nya. Paham ya Bapak Ibu ya? Saya ulangi. RPH ini itu adalah nilai di sini, RPH ini itu nanti sudah otomatis average, yaitu rata ya. Misalkan tadi itu ada 5 penilaian harian di rata-rata, setelah itu nanti akan terkonversi, terjumlahkan terkonversi 60% sesuai rumus yang kita setting tadi di bobot dan KKM. Nah, seperti itu. Makanya tadi saya bilang bobot dan KKM itu kita isi dulu berapa persentasenya, nanti RPH-nya rata-rata penilaian harian nanti berarti 60% dari rata penilaian harian akan muncul di nilai RPH ini gitu. Nilai PAS masih kosong ya, nilai PAS masih kosong dan nilai akhir masih kosong. Nah, setelah itu kita input ya, kita input nilai satu-satu manual. Kalau ini manual nilai pasnya berapa, RP berapa gitu. Nah, kalau tidak manual berarti kita pakai template import Excel. Terus ada pertanyaan, sinkron nilai akhir itu gunanya untuk apa? Nanti setelah diupload nanti kita sinkronkan, nanti akan muncul yang terakhir kita edit. Nah, kita import Excel dulu, kita ambil template-nya seperti tadi, seperti ini, nilai akhir SKI gitu ya. Kita simpan. Nah, setelah itu barulah muncul di sini. Nanti akan muncul di sini, nanti nilai akhir seperti ini. Nah, deskripsinya itu apa namanya itu di mana namanya di Excel-nya yang template-nya itu ada deskripsi. Kalau ini manual, boleh manual. Kalau pakai template nanti template-nya diisi deskripsinya seperti itu. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi intinya ARD ini adalah aplikasi rapor digital madrasah ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya, semoga bisa membantu karena seminggu lagi ya kita akan penerimaan rapor, semoga bisa membantu pada pengerjaan Bapak Ibu di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.